Assalamualaikum. Saya Valentina Raffiani. Jadi di sini saya bersama redaksi Bunda mau ngobrol-ngobrol tentang karir aku, tentang parenting dengan anak. Terus deh gitu ada sedikit nostalgia juga. Bedanya tuh kalau misalnya dulu zamannya syuting, kita tuh cuma sebatas kerjaan gitu kan, pergi pagi pulang pagi kayak gitu kan, nggak ada yang dikerjain lagi gitu kan, sampai rumah istirahat tidur. Kalau sekarang bedanya, kemarin sempat syuting lagi FTV, bedanya pulang kerja, pulang syuting masih ada yang manggil mami itu sih yang bikin bedanya di situ aja. Kalau kerjanya sama, prosesnya sama semuanya, cuma bedanya oh iya ya, udah ada anak ya sekarang. Jadi begitu pulang, kalau dulu bisa langsung tidur, bisa langsung istirahat, kalau sekarang udah nggak bisa. Pulang-pulang, apalagi kalau syutingnya tetap aja pulang pagi kayak gitu kan. Pulang pagi, nyediain sarapan buat anak, bekal buat anak sekolah. Anak sekolah baru bisa tidur sebentar, jalan lagi langsung gitu. Bedanya itu aja sih. Sebenarnya memang waktu semenjak menikah, punya anak, jadi masih mikir, aduh anak gimana ya, kasihan sama anak gitu, pengen fokus ngedidik anak gitu kan, ngerawat anak. Jadi pas lagi ada tawaran waktu itu, udah deh di cancel dulu gitu, jadi nggak aku ambil dulu tawarannya waktu dulu. Tapi apa ya, karena udah dulu keseringan, kalau apalagi zamannya Kolosal ya, yang film-film Kolosal itu setiap hari kan syutingnya. Nah begitu syuting setiap hari, nikah, diem di rumah, aduh lama-lama ya ampun kangen juga ya, bosen juga ya di rumah gitu. Tapi ngeliat anak kasihan gitu. Jadi ya udah deh, nanti deh kalau anak udah gedean dikit baru mau mulai lagi syuting. Tadinya rencananya gitu. Nah pas anak pertama udah gedean, nggak taunya hamil lagi anak kedua. Anak kedua udah gedean, hamil lagi anak kedua. Aduh kapan mulainya ini? Akhirnya pas kemarin ada tawaran, ya udah deh mulai. Soalnya emang kangen banget gitu. Cuma ya waktunya lebih waktunya tuh lebih di, kalau dulu mungkin bisa setiap hari syuting, kalau sekarang tuh paling terima yang cuma 2 hari, 3 hari kayak gitu. Jadi nggak yang panjang gitu durasinya, lebih milih-milih lagi. Yang penting anak tetap keurus, kerjaan juga masih bisa jalan gitu. Banyak banget, apalagi dulu tuh ya, kalau syuting Kolosal kan kita syutingnya di hutan tuh agak jauh, kayak misalnya kayak toilet atau apa, kita mau pipis itu kan agak susah ya. Jadi kadang kalau udah emang kebelet banget tuh cari yang agak sepi di hutan itu, terus udah gitu cuma pakai sarung, ditutupin sarung, udah bawa aqua, kadang gitu deh. Kalau paling ya kita kan nggak ada base camp ya, kalau udah di lokasi syuting itu di tengah hutan itu, ya udah kita udah nyamuk apa segala macam gitu kan. Terus kalau hujan tuh jadi ada satu tenda yang buat sutradara itu, kita ngumpul rame-rame di situ sama kru, sama make up, berteduh di situ sama pemain lain. Itu sih kayak kebersamaannya itu yang nggak bisa dilupain. Terus kalau misalnya kayak momen-momen pribadi aku, kalau misalnya syuting, paling pernah aku tuh jatuh dari kuda. Jadi kudanya berantem, lagi syuting, kudanya berantem, aku jatuh dan keinjek kuda. Terus ke rumah sakit, langsung nggak apa-apa. Habis itu istirahat cuma 2 jam, langsung syuting lagi. Kakinya bengkak-bengkak, pincang-pincang, tetap harus syuting. Mungkin mereka nggak tahu ya, pas lagi acting, lagi syuting, sebenarnya kaki ya ampun sakit banget, kaki masih bengkak gitu kan, masih syuting. Ya namanya kerjaan, ya udah kita totalitas aja gitu. Kadang banyak juga sih kayak teman-teman aku juga, kayak misalnya lagi sakit, lagi demam berdarah, tapi tetap harus selesai karena harus tayang. Jadi dia cuma diambil pas segini doang dengan infusan di tangan. Itu sih aku ngeliatnya, wow. Jadi kita tuh dulu tuh sampai begitu banget gitu syutingnya. Naik kuda, ya aku kapok naik kuda. Jadi kalau misalnya ada syuting naik kuda, kalau bisa stand in. Kalau nggak ya kita biasa lah ya, kayak duduk di kayak kursi gitu atau apa gitu kan, paling cuma ngambil segini kan nggak kelihatan ya, kita cuma acting gitu. Itu sih kapoknya di situ. Sama
K-pop itu dulu sempat, jadi sutradara fightingnya itu langsung dari Cina. Mereka tuh kan bawa stand-in-nya yang emang udah jago-jago ya, mereka ada kungfu apa segala macam. Dibandingkan dengan kita yang nggak pernah bela diri gitu kan. Jadi pada saat dikasih tahu itu marah-marahnya itu yang bikin kita ngedown itu aja. Apalagi waktu itu aku masih SMA ya, masih 2003, masih SMA kelas 3. Jadi begitu dapat bentakan, dapat yang harus di take ulang-ulang gitu kan, yang sampai dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk, dan kita nggak ngerti bahasa mereka itu ya, karena keterbatasan bahasa juga kan, kita nggak ngerti dia tuh apa sih, ngejelasin apa sih, kita nggak ngerti gitu, lu ngomong apa walaupun ada penerjemahnya, cuma nggak, ya kurang enak gitu, maksudnya kurang ini kan, kurang jelas gitu aja sih paling. Ya diomel-omelin aja. Ada satu sutradara itu galak banget itu sampai teman aku juga, kalau itu berdua Sheila tuh sampai nangis sama aku. Jadi yang paling dua ada Kak Afdal ya, Afdal Yusman itu yang kayak nenangin, ya namanya juga syuting, ayo belajar pelan-pelan pasti bisa, katanya gitu. Apalagi kita masih baru kan. Jadi kagetnya di situ aja sih, begitu dapet sutradaranya tuh yang aduh galaknya ampun deh. Jadi kayak digembleng gitu. Kita harus ngikutin speednya mereka, fightingnya mereka gitu kan. Speednya tuh harus sama. Jadi sampai sempet kayak itu berulang-ulang bisa sampai 30 tik, bisa aduh deh kayak gitu deh. Pernah aku hampir mau jatuh. Jadi diseling, cuma kan pas lagi diseling itu banyak orang ya, kru-kru yang standby kalau misalnya kita jatuh atau apa tuh udah siap ini kan, siap bantuin gitu. Sampai sih diseling itu ceritanya kayak jatuh gitu, jadi ditarik ke pental, terus di gitu hampir kena ke atap rumah gitu. Terus udah gitu dikendor lagi, udah siap-siap di bawah tuh udah ada kayak apa sih namanya ya, kayak kasur matras, udah ada matras di bawah juga. Jadi begitu jatuh aman sih, alhamdulillah gitu. Itu aja sih paling kalau yang seling-seling kayak gitulah. Tuh sama kalau yang agak ketinggian, aku kan agak takut sama ketinggian sebenarnya. Cuma ya, tapi kalau pas lagi syuting nggak berasa sih, malah kayak seneng gitu, kayak nikmatin ini terbang. Apalagi kan kita harus rambut itu standby ya, kayak disanggul-sanggul gitu kan, disanggul sebentar aja. Kita kondangan tuh dulu kan udah pusing ya, itu berjam-jam dari pagi sampai kalau misalnya sini banyak bisa sampai malam gitu. Jadi pegelnya di situ aja. Cuma enaknya tuh kita hemat, kayak misalnya ke lokasi itu cuma tinggal pakai baju tidur, sandal jepit, di sana udah ada kostum kan. Kalau misalnya syuting modern sekarang kayak FTV, kita tuh harus bawa sepatu berapa biji, tas berapa biji, belum baju-baju gitu kan. Mau sih, kangen banget fighting gitu, kangen ya, karena dulu udah tiap hari jadi kayak bagian dari hidup ya, maksudnya tiap hari syuting, ketemu teman-teman gitu kan, terus fighting, udah gitu jadinya tuh positifnya tuh kayak refleksnya tuh sampai sekarang masih ada gitu. Jadi kalau misalnya aja udah tak cepet gitu refleksnya. Karena kan lu udah kebiasaan fighting terus kan aku selalu jadi pendekar dari dulu kan, jadi kayak refleksnya tuh cepet gitu. Jadi kayak oh iya ya, ternyata aku tuh dulu syuting jadi kayak belajar bela diri gitu. Jadi ya itu ya yang tadi aku udah cerita juga. Jadi kita tuh karena udah keseringan tiap hari syuting, ketemu, jadi dulu tuh syuting tuh kita bisa sampai berapa judul gitu kan, kayak Malampir, Angin Dharma dalam satu hari itu kan gitu kan. Sutradara juga banyak banget, bisa sampai 20, 15 sutradara gitu kan. Tiap hari kita ketemu, kita main, terus tiba-tiba pas kita berhenti, waktu itu Genta berhenti, ada sih kangen gitu, cuma nggak kayak sekarang yang ketemu. Nah awalnya tuh waktu reuni Akbar. Nah jadi pas reuni Akbar Genta Buana ya, alhamdulillah aku jadi panitia juga di situ, terus sering ketemu teman. Dari situ panitia awalnya nih, yang panitia ini
berlanjut gitu, maksudnya abis selesai acara ini ya pembubaran panitia kali gitu kan, kita kumpul, terus dia habis pembubaran panitia buka bersama, oke, kumpul lagi, terus dia gitu abis itu halal bihalal ketemu lagi, terus belum kalau misalnya ngevlog kan janjian satu sama lain saling ketemu gitu kan. Dari situ sih awalnya, terus dia gitu iseng-iseng waktu itu siapa? Kak Ferry Fernandez sama Erina tuh kita olahraga yuk bulu tangkis gitu. Awalnya di situ, awalnya yang Toba Boy yang waktu itu bareng sama Lesti. Kan aku dulu ya aku kan ngefans sama Lesti kan gitu. Ya aku mau dong pengen ketemu. Jadi awalnya tuh pengen main olahraga tuh pengen ketemu sama Lestinya tadinya kan. Nah pas gitu lama-lama kita kok seru ya kita olahraga ya main badminton gini, yaudah kita bikin yuk katanya ketemuan gitu, akhirnya setiap hari Selasa, jadi 1 minggu 1 kali setiap hari Selasa, sama kalau misalnya ada lagi tambahan di Cibubur itu hari Sabtu gitu. Dari situlah terbentuk, terus udah gitu namanya Gentas Squad gitu kata Erin, kata Ferry dulu tuh gitu. Dari situ sih, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ketemu dan ngelihat mereka juga kayak nggak ada berubah, mereka juga semuanya masih sama gitu dari fisiknya gitu, kayak nggak ada berubah. Jadi kita kayak temenan kayak waktu kita ketemu di lokasi gitu. Jadi ya itu sih serunya di situ. Udah gitu itu olahraga juga, dapat sehatnya juga kan. Kalau sama Gentas Squad ini bulu tangkis, terus kadang ada tenis juga. Itu sih, itu sama kalau misalnya kayak lagi ada acara, kemarin tuh kayak acara apa gitu, Pandora ya dari Pandora itu yang lebih main yuk, ayo siapa aja yang bisa, ayo gitu gabung gitu. Sama kalau aku pribadi sih biasanya sih ini olahraganya yoga, lari, aku lagi ngobrol kayak gitu ya, kalau misalnya lagi ngobrol gitu jadinya inget-inget yang lama gitu kan. Kadang kayak misalnya apa sih kalau bahasa sekarang tuh kayak ceng-cengan apa ya namanya ya, ngebecandain gitu, ceng-cengan apa sih namanya ya pokoknya itu deh. Jadi kayak ceng-cengan, inget dulu ya lu tuh gini, lu sama ini, lu sama itu. Wah itu sih paling seru-seruannya di situ. Makanya kadang di vlog itu kalau misalnya ada di vlognya, biasanya sekarang yang aktif tuh Kak Afdal ya, di vlognya Kak Afdal Yusman itu yang ketemu temen-temen kita itu pasti kayak kalau ngebahas nostalgia lama tuh ya udah ceng-cengan gitu. Aduh nangis ya, dulu jatuh ya, dulu ini ya, lu pacaran sama ini, pacaran sama ini, kayak gitu-gitu deh. Seru aja. Kalau misalnya dari sinetron laga ya paling itu aja sih, kayak bela dirinya aja sih. Terus sama kita tuh jadi kayak terbiasa, kayak karena udah biasa gerak ya, jadi begitu diem tuh kayak badan tuh nggak enak gitu. Makanya jadinya positifnya kita olahraga gitu, gerak terus kan jadinya. Nah itu kan bikin sehat, jadi positifnya itu aja sama yang bela diri itu. Oke, jadi dulu tuh emang kalau Monita tuh sebenarnya kayak pengen aku dicapai kerja nih off deh gitu. Awalnya namanya mana ya. Oh udah deh, aku mau off, mau istirahat gitu deh di rumah aja. Ngurusin rumah, suami, anak gitu awalnya gitu kan. Nanti kalau udah berkeluarga aku mau hijab nih gitu kan awalnya gitu. Tapi masih belum aja tuh, pas udah punya anak ke-1 tuh aku masih belum hijab. Akhirnya dimimpiin, aku mimpi kayak mimpi mati gitu, bangun-bangun entar lagi deh gitu kan, mau hijab tuh entar lagi deh gitu. Sampai mimpinya tuh sampai 3 kali, mimpi mati itu, mimpi meninggal tuh sampai 3 kali. Nah semenjak mimpi yang ketiga itu aku pakai hijab, dari situ aku udah gak pernah mimpi sama sekali. Ya mungkin itu kayak apa ya namanya, hidayah buat aku ya gitu. Udah deh pakai hijab gitu. Terus nanti mikir lagi kalau syuting lagi gimana ya kalau pakai hijab, ya udah walau alam deh, bismillah deh gitu. Kalau lagi emang rezeki gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Nah udah semenjak hijab ya udah nggak dapet mimpi itu lagi, dan ya alhamdulillah lebih tenang sih. Dan aku tuh ngerasa kayak banyak juga sih keuntungan dari berhijab ya. Kayak misalnya kita kalau kayak terhindar dari hal-hal yang gak baik kayak gitu kan, kayak misalnya ataupun kalau misalnya kita lagi pergi keluar gitu kan,
kita kan nggak tahu ya itu makanannya haram atau halal, tapi ngelihat kita dengan tampilan seperti ini, kita berhijab, mereka pasti ngasih tahu no gitu kan, pasti kan nggak no halal gitu kan, pasti ngasih tahu. Jadi oh ya alhamdulillah gitu kan, dari hal-hal yang kayak gitu aja udah bisa di terus kayak lebih disegani ya, lebih disegani gitu kan kalau kita berhijab gitu kan. Saya di luar juga kan lebih kayak lebih dipandang baik gitu. Kadang ada yang kenal, kadang ada yang enggak gitu kan, kayak masih nebak-nebak bener nggak ya gitu. Jadi kadang ada yang ragu juga, cuma karena sekarang kan udah ada medsos ya, Instagram, mungkin ngelihat udah terbiasa ngeliat postingan aku dengan penampilan hijab, jadi mereka ngenalin gitu kan. Tapi terus kalau misalnya memang benar-benar yang fans Genta itu ngenalin banget kalau itu waktu dulu tuh. Jadi waktu belum ada zaman medsos aja, waktu itu udah pakai hijab pergi kemana gitu, ada sih yang minta foto, misalnya ini kan waktu di Genta ya. Kalau mereka sih kebanyakannya yang kenalnya tuh kayak yang sinetron yang nyanyi-nyanyi ya, yang nyanyi-nyanyi India gitu kan. Kita kan dulu sinetronnya kayak gitu kan, yang nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Mereka lebih kenalnya ke situ. Dan banyak juga fans-fans itu kan yang bikin ya, aku lihat tuh parodi-parodiin di TikTok, di Instagram, mereka lip-sync lah ala-ala kita dulu syuting tuh banyak banget, sampai ada yang kocak kayak juga kan. Kalau nggak salah siapa tuh ya, Musdalifah apa siapa tuh sampai dikocak-kocakin. Masya Allah banget itu fans Genta Buana itu, bener deh, mereka tuh ya ngebantu kita tuh, jadi kita tuh ngerasa oh kita tuh masih ada gitu kan, karya kita tuh masih diinget loh sama mereka gitu. Itu fans terus kayak mereka tuh kayak posting cuplikan FTV kita gitu kan, kayak video-video kita yang lama, jadi ngingetin. Jadi selain itu juga kitanya jadi kayak nostalgia lagi, oh iya ya aku tuh pernah ya kayak gini gitu, kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya syuting laga, syuting kolosal itu kan cuma satu karakter biasanya. Jadi karakter itu ya terus-terusan sampai mati ceritanya di tokoh itu, di film itu gitu. Misalnya kayak dulu aku di Misteri Gunung Merapi, waktu itu aku jadi pendekar, jadi Ayu Wulandari, ya udah tokohnya itu aja sampai misalnya kalau aku mati baru gitu. Jadi bajunya ya mau nggak mau ya aku bawa ke rumah, jadi aku cuci di rumah gitu. Ada sih di sana di kostumnya tuh dicuciin, cuma kayaknya lebih enak aja gitu kalau dibawa pulang gitu kan, cuci di rumah tuh lebih nyaman gitu. Jadi aku bawa pulang. Kecuali nanti kalau misalnya ganti baju, ceritanya nanti kan biasanya suka ada cerita kemana atau gimana gitu ceritanya, nanti ada ganti kostum, baru aku balikin kostum lamanya. Nah, kostum yang barunya itu aku bawa pulang lagi, aku cuci gitu. Tapi dibalikin sih, kalau misalnya nggak ganti kostum ada yang dibalikin ya. Cuma yang terakhir syuting itu masih ada, aku simpen di rumah. Yang Ayu Wulandari itu ada, karena aku suka bawa pulang ke rumah kan, itu masih ada di rumah. Jadi kenang-kenangan kalau lihat itu. Masya Allah ya, aku alhamdulillah ada 3 anak. Yang anak pertama itu usianya 10 tahun, yang kedua 5 tahun, anak yang terakhir itu yang ketiga itu 3 tahun. Ya, Masya Allah ya, pokoknya aku tuh kan nggak pakai pembantu ya. Semenjak yang COVID 2019 itu, aku nggak pakai ART, jadi aku semuanya ngurusnya sendiri. Dan memang dulu juga kalaupun ada ART, kalau anak-anak aku semuanya ngurus sendiri. Dari lahir itu aku mandiin dari bayi, itu semuanya aku yang ngurusin. Terus kalau misalnya 3 anak ini riwuh, udah pasti riwuh, apalagi anaknya laki semua. Nah, aku tuh paling ngajarin anak-anak tuh agak-agak kayak apa ya, kalau aku masih ikut didikan agak yang lama ya, maksudnya masih disiplin ya. Kalau misalnya parenting sekarang kan biasanya kalau aku simak itu kayak lebih kita tuh mengikuti anak gitu kan ya. Nah, ya paling aku ada sih ambil positifnya. Cuma kalau aku tuh kayak lebih disiplin aja, karena anak aku laki semua. Aku tuh pengen anak aku tuh mandiri gitu semuanya, karena cowok gitu. Jadi udah dibiasakan dari kecil tuh kalian tuh laki-laki gitu,
kalian tuh anak laki-laki gitu, harus kuat gitu, harus nggak boleh ini, nggak boleh cengeng tuh. Kalau misalnya apa aku udah biasain kayak misalnya mandiri tuh kayak mainan tuh mereka beresin sendiri kayak gitu. Paling tetap sih aku awasin. Kalau Riwa iya tiap hari, aduh berisik. Berisik banget, rame banget di rumah. Tapi kalau misalnya mereka lagi liburan ke Bandung ke rumah neneknya, kalau misalnya nggak ada siapa-siapa, sepi, ya Allah sepi banget gitu, berasa kayak kehilangan. Apalagi kalau anak-anak lagi sakit, udah itu mainan rapih semuanya. Pernah itu 3-tiganya sakit saat bersamaan. Jadi mainan tuh rapi ya mainannya. Kalau misalnya udah berantakan, alhamdulillah anak aku sehat. Intinya gitu, kalau bisa rumah berantakan, oh yaudah alhamdulillah yang penting anakku sehat deh. Paling ya kalau udah malam, biasanya sih kalau misalnya aku pribadi beresin rumah tuh biasanya malam. Jadi mereka udah mau tidur, mereka kamar, mereka ke atas, baru deh aku nyapu, ngepel atau apa gitu, beres-beresin gitu. Jadi kalau misalnya siang selama masih berantakan, ya udah dia berantakin aja, dia mainan aja. Karena namanya anak-anak kan diberesin sebentar, mereka berantakin lagi gitu kan, namanya anak kecil kan. Ini sebentar berantakin lagi, ya udah sekalian aja, ntar aja malam gitu kalau aku. Dan udah gitu ya biasanya juga mereka beresin dulu sendiri, baru aku dibenah-benahin lagi gitu. Yang penting tuh udah ada kesadaran, mereka main, mereka benahin gitu sih. Fase yang paling susah itu kadang kayak anak aku yang besar ya. Anak aku yang besar itu dia udah lebih banyak diem. Nah ini yang paling aku khawatirin ini kalau anak tuh udah diem. Karena kita nggak tahu dia maunya apa, dia maunya kayak gimana. Udah gitu anak aku yang pertama itu agak pendiam ya. Dia sukanya gambar. Jadi aku paling ngelihat emosinya dia itu lewat gambarnya dia. Jadi kadang dia kalau misalnya gambarnya agak gimana, oh ini anak lagi marah nih, ini anak lagi sedih, ini anak lagi kayak gimana. Aku ngeliatnya dari gambar. Karena anak yang pertama itu jarang ngobrol. Paling kalau ditanya baru dia ngomong gitu. Kalau anak yang kedua, anak yang ketiga itu kan mungkin karena mereka masih kecil, jadi kalau ada apa-apa dia ngomong, mami aku ini ya, terus dia cerita di sekolahnya ngapain kayak gitu. Kalau yang paling besar ya paling kalau aku tanya baru dia, bang tadi di sekolah gimana? Oh, di sekolah gini. Paling kalau aku baca grup, bang ini di sekolah ada kejadian kayak gini ya, benar nggak? Iya mi, gitu. Kalau yang anak pertama harus ditanya duluan. Paling ya udah itu aja sih, aku tuh dari dulu kalau anak pertama aku ngeliatnya dari emosi dia tuh dari gambar. Jadi dia tuh kalau kemana-mana tuh ngabisin waktunya di gambar. Kayak dari kecil nih, dari umur 2 tahun, kalau pergi sama dia, bawa dia tuh dia selalu cari kertas atau cari pulpen atau cari apapun dia gambar. Jadi dia asik sendiri gitu mau gambar. Kalau yang pertama ya, kalau yang kedua tuh lebih aktif. Yang ketiga ngikut, karena masih kecil kan, dia ngikut-ngikut aja gitu, ngeliat abangnya gitu ya, ikut rame. Ya rebut-rebutannya karena bedanya dikit, paling ya anak 2 sama anak 3 nih yang sering rebutan mainan atau apa kayak gitu. Masya Allah ya, waktu hamil itu benar-benar yang gak ada rasa mual, lemes atau apa. Hamilnya tuh kayak, kalau istilahnya tuh kayak hamil kebo ya. Iya, jadi nggak berasa gimana. Aku tuh hamil anak yang pertama itu masih sering ikut touring, kayak keluar kota apa segala macem gitu kan, masih kuat gitu. Hamil anak kedua, aku waktu itu jalan keluar itu kuat, padahal backpackeran aku lah, ya jalan gitu, jalan jauh panjang gitu, kuat. Yang ketiga juga sama, jadi alhamdulillah 3-tiganya nih kuat nih, alhamdulillah nggak ada yang nyusahin maminya, nggak ada yang nyusahin aku ya. Nah terus ada semuanya alhamdulillah normal, 3-tiganya normal dan nggak ada susah, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi makanya kadang pada bingung, sampai susternya waktu di rumah sakit juga bingung. Jadi aku tuh 3-tiganya ini nggak ada mules tapi pembukaannya jalan terus tapi nggak mules. Nah sedangkan lahir kan yang diperluin mules kan, jadi mulesnya itu aku pas pembukaan 8, 9 baru mules langsung keluar. Jadi aku baru ngabarin teman-teman yang guys, aku OTW rumah sakit ya, udah mau lahirin. Gak lama sejam kemudian aku udah lahiran. Gila enak banget gitu. Tapi emang semudah itu, alhamdulillah semuanya normal dan mudah semuanya. Nggak pembukaan gitu kan, mules tapi
pembukaannya nggak jalan, ada yang kayak gitu kan. Nah kalau aku tuh nggak mules, tapi pembukaannya terus jalan gitu, pembukaannya lancar. Jadi pas di 8, 9 udah dokter masuk, udah lahir. Tiga-tiganya semuanya kayak gitu. Masya Allah, pokoknya alhamdulillah. Ya mungkin ya, kalau dokter bilang sih ya bisa juga pengaruh dari olahraga. Terus dia gitu juga jalan gitu kan, jalan, dan alhamdulillah kandungannya tuh nggak lemah gitu, jadi jalan jauh, jalan gimana tuh masih kuat gitu kan. Nah terus karena suka olahraga juga, jadi proses kayak berat badannya juga cepet gitu turunnya gitu kan. Dokternya sih bilang kayak gitu, jadi oh iya benar juga ya dokter. Aku proses menyusuinya tuh nggak lama. Cuma anak yang pertama tuh cuma 1 tahun, terus anak yang kedua anak yang kedua baru deh setahun lebih, anak yang ketiga juga setahun lebih. Jadi memang produksi ASI-nya tuh nggak banyak, jadi aku dibantu susu formula. Nah kalau pada saat menyusui, karena kita baru lahiran ya, jadi kondisinya belum pulih kan, masih bekas jahitan apa segala macam gitu. Terus kita yang capek, terus nyusuin kayak gitu, bangun tengah malam, terus kurang istirahat, itu aja sih paling. Kalau misalnya belah, perih iya, awalnya iya. Cuma ya lama-lama begitu, awalnya aja sih kan, biasanya kan dia mulai pecah itu kan, agak perihnya itu, situ. Belum kalau lagi mandi kena air, aduh Masya Allah. Ya Allah. Oh gini ya jadi ibu ya, jadi inget mama gitu kan. Kalau misalnya sifat kayak gitu banyak sih ya. Jadi memang anak tuh ngajarin kita banyak hal, itu benar. Aku jadi belajar banyak sabar, belajar jadi berani. Dulu aku penakut, tapi karena udah punya anak, kita kan nggak boleh ngasih lihat kita takut. Kalau anaknya mau berani ya kita nggak boleh ngeliatin kita penakut kan gitu. Jadi mau nggak mau, padahal kitanya takut sebenarnya, cuma kalau misalnya kita ngeliatin ke anak takutnya mami juga takut gitu kan. Jadi kitanya juga harus berani gitu. Jadi dulu tuh awalnya kayak sosok berani, kayak mati lampu tengah malam lah apalah gitu kan. Awalnya takut, jadinya berani, lama-lama terbiasa sampai sekarang jadi berani ngelakuin hal-hal yang biasanya aku takutin waktu dulu masih single tuh sekarang udah berani gitu ngapain aja gitu. Terus sempat juga aku pernah aku ada di pengalaman aku sama aku yang pertama itu kekunci di kamar mandi, itu nggak tahu dapat kekuatan dari mana, itu pintu kamar mandi aku jebol sampai patah, jadi lampunya mati lampu di kamar mandi, berdua sama anak doang. Sama anak, waktu itu anak pertama aku masih umur 4 tahun lah, masih TK, 4 tahun 5 tahun lah masih TK. Aku di kamar mandi gitu, emang pintunya udah rusak tuh, jadi nggak bisa dibuka dari dalam, harus dari luar. Jadi tadinya cuma narik sedikit aja bagian bawah, yang penting ada celah supaya anak aku tuh bisa keluar. Ternyata kan pintu itu kan keras banget ya, jadi nggak tahu kenapa itu aku tiba-tiba yang pelan lama-lama patah aja tuh bawah, jadi bolong pintunya. Mau nggak mau kamar mandi ganti pintu dia tuh. Yang penting bisa keluar dulu kan. Begitu udah keluar baru ngambil handphone. Kok nggak nelfon katanya? Ya gimana nelfon, orang handphonenya ada di luar. Jadi ada positifnya di sini. Oh ada keuntungannya juga ya buat handphone ke kamar mandi. Kalau ada darurat kita bisa telepon orang. Ternyata di situ positif yang aku ambil. Berarti nggak apa-apa dong bawa handphone ke kamar mandi kan. Kalau darurat kayak yang aku alami kayak kemarin gitu kan bisa nelfon orang kan. Bisa aja katanya, paling kayak gitu nih kalau temen lagi cerita. Kalau olahraga ini awalnya karena kebiasaan ya. Emang aku tuh suka gitu, suka sesuatu yang bergerak, suka kayak nari apa gitu. Makanya dulu tuh kalau syuting, kalau udah bagian lip sync aku paling suka, karena kan dengerin musik kayaknya enjoy gitu, nyantai gitu. Terus apalagi kalau misalnya lagi ada nari-nari gitu, aku suka gitu kayak gitu.
terus kayak fighting juga bergerak gitu kan, badan bergerak. Jadi memang udah terbiasa karena itu ya. Jadi pas olahraga juga seneng gitu, apalagi olahraganya tuh paling semenjak punya anak nih aku olahraganya kadang di rumah itu aku pakai YouTube. Jadi sambil olahraga sambil bisa ngeliatin anak-anak gitu kan. Jadi yang nggak mesti aku keluar rumah gitu kadang kalau dulu tuh. Itu juga kayak Zumba gitu. Pokoknya sesuatu yang bergerak ya aku suka gitu. Jadi dari situ terus dari gitu juga pengen sehat juga badannya. Dan aku tuh ngerasa banget kalau misalnya off olahraga itu badan nggak enak banget. Rasanya tuh kayak pegel, kayak orang sakit gitu, kayak nggak ada semangat. Tapi kalau misalnya kita udah mulai olahraga lagi, itu tuh kayak lebih semangat gitu. Terus dari gitu juga, makanya aku ngejalanin kayak ngerawat 3 anak tuh. Ya alhamdulillah ya, pengennya sih fisiknya tetap kuat ya. Itu sih aku sih pertama itu pengen tetap sehat, pengen tetap bisa ngejaga anak-anak. Jadi mereka udah besar apapun, aku tuh masih fit gitu, masih sehat gitu, masih bisa ada buat mereka gitu. Aku tuh tujuannya juga itu juga gitu, menjaga itu. Ya kalau misalnya kayak awet muda atau itu ya itu bonus ya, yang penting aku tuh sehat dulu gitu. Itu sih intinya. Kadang pernah juga sih aku kayak off sebentar gitu, off seminggu udah nggak enak deh. Nah kan kadang mau mulainya itu kadang suka mager ya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan. Apapun itu, walaupun cuma 15 menit, cuma 20 menit ya ini gerak gitu olahraga. Itu sih. Dan yang pastinya juga ya aku juga pengen ngejaga untuk bentuk badan juga sih, itu juga sih. Semuanya tuh jadi kencang lagi gitu. Enggak apa ya? Apa sih namanya? Gelambir gitu apa sih? Tetap kencang gitu. Itu sih pengennya sih kayak gitu terus. Anak aku tuh 3-tiganya alergi, keturunan dari ayahnya jadi ada alergi, ada asma, jadi anak aku tuh jadi alergi. Jadi benar-benar yang harus dijaga makannya. Jadi kayak jajan sembarangan itu nggak bisa mereka langsung kambuh, langsung sakit, langsung kayak batuk, dahak kayak gitu kan, jadi sesek nafasnya, lendir gitu. Jadi aku tuh selalu standby di rumah tuh ada alat uap, nebu. Jadi kalau misalnya udah mulai kamu udah deh aku nebo, jadi udah ada resepnya dari dokter, jadi aku racik sendiri di rumah, jadi supaya mereka tuh nafasnya bisa ini kan, bisa plong gitu. Kadang kalau udah kambuhnya itu aduh masya Allah banget ya, sampai tidur tuh kan nggak bisa terlentang kan, karena makin sesek, jadi harus agak tinggi. Kalau misalnya bantalnya nggak dinaikin ya mau nggak mau ya posisi kayak duduk ini gendong, jadi dia agak naik kan di atas gitu. Jadi tidurnya, aku kadang tidurnya tuh di sofa. Kalau misalnya diem, kadang dia suka rewel, maunya berdiri, ya gendong berdiri. Ntar kalau dia udah tidur, nyender di tembok, kayak gitu sih. Ada itu pengalaman yang anak kedua itu, yang agak ini cepet banget alerginya kamu. Kalau anak yang pertama udah lewat 5 tahun, alhamdulillah udah nggak apa-apa. Jadi mau makan jajan atau apa tuh dia udah bisa gitu. Kalau yang kedua, ketiga, yang kecil ini kadang masih aku jaga sih. Jadi kayak misalnya nggak boleh makan es yang berlebihan gitu. Apalagi kalau misalnya cuaca lagi hujan kayak gini nih, mendung kayak gini, minum es dikit udah mereka langsung kambuh semuanya. Dan lama gitu kadang. Kalau anak alergi itu kalau misalnya anak yang normal itu biasanya 4 hari seminggu udah sembuh ya. Kalau anak alergi itu bisa 2 minggu baru sembuh. Atau enggak kalau misalnya udaranya panas, cuacanya kering gitu, baru mereka tuh ya alhamdulillah sehat gitu. Itu aja sih yang paling aku jaga banget. Jadi kadang kasihan juga ngelihat dia yang teman-temannya mami kok dia boleh makan ini, kok dia boleh makan itu, kok ada yang nggak boleh, paling gitu aja. Mereka maunya ya ngelihat temennya mau, pasti mau, namanya anak-anak pengennya jajan kan. Sementara dianya kalau anak yang pertama nurut gitu. Nah yang anak kedua, ketiga ini kadang ada nggak nurutnya gitu. Kadang ya udah ya nanti kalau misalnya sakit ke dokter nanti ini ya nggak mau mami, ya udah baru deh. Jadi ngancamnya nanti ke dokter ya kalau sakit ya baru nurut. Jadi awalnya memang karena dulu ya memang kita kadang kalau bisa seminggu sekali tuh kayak misalnya ayahnya libur kerja, kita main gitu, kayak misalnya main ke mall atau kemana gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang tuh mungkin ya karena kadang
karena nggak ada asisten itu di rumah, jadi kemana-mana kalau aku pergi aku pasti bawa anak. Dari anak pertama, kedua, ketiga itu dari dulu tuh mereka kecil itu kalau aku pergi selalu aku bawa anak. Jadi kadang juga kalau misalnya lagi nyetir bawa mobil sendiri, itu di mobil tuh udah lengkap, udah ada termos, susu apa segala macam udah pasti itu stroller gitu. Jadi kalau ketemu sama teman udah pasti aku bawa anak. Jadi dari dulu udah kayak udah kebiasaan kebiasaan gitu bawa anak. Mungkin kalau anaknya udah agak besar bisa ditinggal, aku bawa yang adiknya yang kecil gitu kan. Nah yang dua udah ditinggal, aku bawa yang paling kecil. Jadi kayak udah kebiasaan gitu. Kadang waktu buat akunya sendiri yang bener-bener free sendiri tuh jarang jadinya kayak gitu. Tapi ya seru sih, alhamdulillah. Anak-anak juga terbiasa kayak nggak manja jadinya, karena udah biasa dibawa jalan kan. Jadi aku biasa bawa jalan dalam keadaan apapun, jadi anak juga alhamdulillah nggak manja gitu. Kayak aku pernah tuh kayak main kemarin ke Dufan kemana, itu anakku yang kecil itu dia nggak pakai stroller dari pagi sampai sore pulang jalan kaki, bener-bener yang jalan, dan dia have fun. Alhamdulillah aku ngeliat anak have fun, jadi akunya juga tenang kan, senang gitu ngeliatnya. Oh mungkin ya anak karena udah sering bawa kali ya, jadinya jadinya nggak manja gitu kan. Kadang ada anak-anak mungkin yang masih, anak aku yang pertama sih sebenarnya, anak pertama agak manja tuh, maunya pakai stroller kemana-mana kayak gitu, agak ini. Kalau anak yang kedua, yang ketiga karena mereka aktif ya, jadi enak gitu aku bawanya juga. Me time-nya itu paling kalau misalnya anak lagi liburan ke Bandung, kalau anak aku libur sekolah, jadi ada neneknya yang jagain, terus ada asisten aku juga kan. Dulu kalau syuting tuh dia jadi asisten aku, sampai sekarang masih kerja sama aku, jadi udah 20 tahun dia kerja. Jadi sama anak-anak juga alhamdulillah deket gitu, dan aku juga percaya. Jadi kalau misalnya lagi di Bandung, udah anak-anak sama mama sama asisten aku itu, aku janjian deh baru ketemu, dan ketemu juga sama temen Genta lagi, temen dulu syuting yang lagi di Bandung gitu. Neng aku lagi di Bandung, ayo kita ketemuan, baru di situ aku bisa gitu. Kalau misalnya di Jakarta nggak bisa, susah. Paling kalau misalnya lagi ada kerjaan, asisten aku ke Jakarta jagain anak-anak, baru aku bisa keluar sendiri kayak gitu. Dulu sempet aja aku, karena aku kan emang suka fashion, jadi aku tuh pengen bisnis yang sesuai sama keinginan aku kan. Jadi aku coba, sempet jalan sebentar, akhirnya karena ada anak lagi, stop dari situ. Jadi akhirnya ya udah, untuk sementara ini kalau yang fashion ini aku terima endorsean kayak gitu-gitu aja. Ya terima endorse paling sama kalau misalnya ya ada syuting lah ya, FTV kayak gitu. Alhamdulillah ya, jadi waktu lagi ada tawaran syuting lagi, dan itu kebetulan produsernya teman aku juga waktu dulu di Genta kan, Pak Ferry Fernandes itu di Megato Bali, sempet yang ayo syuting lagi gitu kan. Nah terus awalnya tuh nanya sama suami, awalnya suami tuh cuma yang diem, sebenarnya dia nggak ngelarang, cuma diem. Mungkin anak-anak gimana, yang pasti di pikiran tuh kan anak-anak gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kerja syuting, tapi anak-anak tetap terurus, nggak tahu gimana caranya, pokoknya anak-anak tetap dikontrol gitu kan. Ya udah ini asisten, kalau misalnya syuting asisten aku ke Jakarta jagain anak-anak, terus aku syuting gitu. Jadi dulu pertama kenal sama suami itu dikenalin sama teman Genta juga. Jadi kayak ruang lingkup aku semuanya Genta ya. Jadi waktu itu karena Genta udah mulai jarang syuting kan, temen casting iklan Lisda. Nah akhirnya sama Lisda ini aku kemana-mana bareng, terus aku sempat nginep di rumahnya Lisda, terus dari itu casting, terus dikenalin sama Lisda ke suami ini, ketemuan di Kemang. Jadi pas lagi selesai casting, ketemuan, ya udah akhirnya kita nggak pacaran sih, kita
cuma kenal sebentar, terus dia udah ngeliatin niat baiknya, orang tuanya datang ke rumah waktu itu ke Bandung, terus kita ya udah nikah gitu. Secepat itu sih. Jadi nggak ada proses pacaran, nggak ada proses apa. Ya pokoknya dikenalin, 3 bulan dari kenalan itu kita lamaran, terus persiapan nikah 3 bulan. Mungkin itu ya, kalau misalnya udah jalannya kali ya, jodohnya ya Allah kasih, ya alhamdulillah ya kita jalanin kan. Entah deketnya sama siapa, tiba-tiba jadinya sama siapa ya. Banyak yang kayak gitu ya. Sebenarnya pernikahan itu ya pasti ada aja ya masalah, cuma gimana caranya kita menyelesaikan. Dan kalau bisa semaksimal mungkin kita tuh kalau misalnya ada apa jangan di depan anak. Dan kalau nikah ini ya tujuannya kita ya bareng-bareng sama-sama gitu kan. Dan kalau kita udah pasti deh semua pernikahan kalau kita udah ngeliat anak di situ, fondasi kita tuh kekuatan, maksudnya kita jadi banyak lebih sering ngalah, ego kita lebih sering menurun, terus kita jadi lebih yang ini aku mau kerja, mau ada kerjaan tapi cuma sebentar misalnya kayak gitu kan. Anak-anak nih gimana ya, kamu bisa nggak pulang cepat? Jadi ada bagi kerjasamanya juga sih di situ ya. Di situ yang jadi mulai saling pengertiannya di situ. Atau misalnya kayak aku mau badminton gitu kan, sama Genta kan malam kan, jam 4 malam gitu, bisa nggak pulang cepet nih, anak-anak kasihan di rumah yang 2 misalnya kayak gitu. Dia pulang cepet kayak gitu, aku bisa badminton pulang malam gitu. Bagi waktu, terus ya nurunin ego sih udah pasti ya, kita nurunin ego, terus kita ngeliat anak-anak, yang penting anak-anak perkembangannya sehat gitu, terus lengkap. Dan ya insya Allah semoga ya selalu lengkap lah kami gitu kan. Kedepannya ya pastinya ingin lebih baik lagi ya dalam segi hal apapun, karir apapun itulah, pokoknya maunya lebih baik lagi ya. Terwujud ya mungkin pengen sih kadang ya mulai karir lagi tuh, yang syuting lagi kayak dulu lagi tuh masih pengen juga sih, itu hal yang pengen aku wujudin. Tapi ya tetap anak-anak ya aku ini juga kan, kontrol, aku jaga juga gitu. Sama ya paling ngebesarin anak-anak sampai mereka dewasa ya, sampai mereka udah bisa cari kerja sendiri, udah cari ini. Itu sih semua harapan orang tua pasti itu ya, pengen ngeliat anak-anaknya sukses gitu kan, kita tetap bisa menjaga amanah gitu. Insyaallah. Hai bunda-bunda semua, terima kasih ya udah dengerin cerita aku dari proses karir, terus cerita pengalaman aku lagi syuting di Misteri Gunung Merapi waktu di sinetron Naga, dan udah denger juga cerita aku keriuhan dengan anak-anak. Semangat buat para bunda semua, semoga kita tetap bisa menjaga amanah ya. Semangat bunda.